untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi. Untuk kita sekalian, selamat hari Selasa. Kita masuk dalam doa kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami menikmati hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Hati ini bersyukur kepada Tuhan dan akan terus bersyukur, karena dalam rasa syukur kami mengaku bahwa hidup kami ada di bawah kendali Tuhan. Ya Bapa, kami dengarkan firman-Mu, kami muliakan Tuhan dalam pujian, dan kami panjatkan doa pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menerima roh hikmat. Saudara-saudara, seringkali kita bertanya-tanya tentang tujuan kehidupan, arah kehidupan, apa yang harus kulakukan. Sebenarnya bukan di sini lagi pertanyaan kita. Harusnya kita sudah ada dalam proses dari apa yang telah kita terima dari Tuhan, keselamatan, pengampunan dosa, dan kita sudah hidup di jalan yang benar, melangkah di dalamnya, bukan lagi di dalam pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan, apa yang harus kulakukan. Mau kemana kehidupan saya? Apa yang akan kulakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Sesungguhnya sudah ada dalam firman Tuhan penuntun kehidupan kita, sehingga tidak perlu lagi bertanya panjang kali lebar ke sana kemari. Yang menjadi pertanyaan, sadarkah kita akan kehidupan kita yang sekarang ini, yang sudah menjadi milik Tuhan, yang sudah ditebus dari dosa,
dan Dia berikan roh untuk menggerakkan hidup kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dalam firman Tuhan Efesus pasal 1 ayat 17-18 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Seringkali kita berhenti pada satu pemahaman, pengetahuan kita sudah diselamatkan, dosa kita sudah diampuni. Hanya batas pemahaman dan pengetahuan, sehingga ada satu rasa kepuasan di dalam pengetahuan ini, sehingga tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang menuntun kita untuk mempertahankan keselamatan kita. Sesungguhnya setelah Tuhan Yesus telah menebus kita dari dosa, Roh Kudus diutusnya kepada kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena kita adalah umat Tuhan. Bukan lagi kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang kita jalankan. Jadi tidak perlu bertanya-tanya lagi, Tuhan apa yang harus kulakukan, yang Tuhan inginkan dari hidupku. Sudah ada. Dan Roh Kudus yang menuntun kita ke sana. Maka dikatakan, setelah ada pengetahuan, pemahaman, keyakinan bahwa Yesus Kristus telah menebus dosa kita, maka mintalah roh hikmat kepada Tuhan untuk kita dapat hidup di dalam keyakinan tadi bahwa dosa kita telah diampuni, dan hidup sesuai dengan keyakinan kita itu. Setelah dosa kita diampuni, apa yang harus kita lakukan? Maka roh hikmat harus kita minta kepada Tuhan. Roh hikmat inilah yang membawa kita kepada pengertian tentang Tuhan yang benar itu. Roh hikmat inilah yang menjadikan mata hati kita terang benderang, dan kita mengerti pengharapan apa yang terkandung pada panggilan kita ini. Ketika Tuhan memanggil kita, memilih kita, betapa banyaknya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Hanya roh hikmatlah yang membawa kita untuk mengerti tentang semua ini, bahwa ada kemuliaan yang diwariskan Tuhan kepada kita. Roh hikmat inilah yang membawa kita hidup tidak sembarangan, hidup tidak sebebas-bebasnya, bertindak, berbicara. Hikmat inilah yang membawa kedamaian. Hikmat inilah yang membawa pengajaran. Dan hikmat ini hanya kita dapatkan dari takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang mengetahui situasi dengan baik. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang mau memahami, menerima saudara-saudaranya dalam kelebihan dan kekurangannya. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang dapat menilai segala sesuatu dengan baik tanpa ada pemikiran negatif di dalam dirinya. Orang yang berhikmat ini adalah orang yang membangun persekutuan, bukan yang merusak. Orang yang berhikmat ini adalah orang yang dapat menurunkan dan mewariskan hal-hal yang baik ke generasi berikutnya. Orang yang berhikmat ini adalah orang yang dapat memberikan dampak pengaruh kepada sahabatnya, temannya, sehingga hidup temannya pun berhikmat.
Jadi hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya dipakai Tuhan untuk membangun kehidupan orang lain. Maka terimalah roh hikmat itu. Hiduplah dalam hikmat. Berbicaralah dengan berhikmat. Berpikirlah dalam berhikmat. Bertingkah lakulah dengan hikmat. Demikian nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita ketika kita berhikmat. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan. Mari kita buka jiwa kita kepada Tuhan. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Seringkali kami berpikir sembarangan, berucap sembarangan, bertingkah laku sembarangan, dan tidak menunjukkan bahwa kami adalah milik Allah. Sering kami kebingungan untuk melakukan apa sesuai dengan kehendak-Mu. Padahal Roh Kudus telah Engkau berikan bagi kami, roh hikmat tersedia bagi kami. Ya Bapa di surga, bila kami terus takut akan Dikau, sehingga kami hidup di dalam hikmat, berbicara penuh dengan hikmat, berpikir penuh dengan hikmat, bertingkah laku penuh dengan hikmat, menyatakan bahwa kami takut akan Tuhan, bahwa kami adalah milik Tuhan. Ya Bapa di surga, biarlah firman-Mu terus hidup menggerakkan tubuh dan jiwa kami untuk memuliakan Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi Tuhan Allah. Ya Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu, memanjatkan doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu GIMI Jakarta Pusat ini, memberkati gereja-Mu di dalam pelayanannya. Engkau memberkati para hamba Tuhan, majelis, aktivis gereja, calon speaker, ketua-ketua sel grup, guru-guru sekolah minggu, para pembina remaja pemuda. Tuhanlah memberkati mereka dalam pelayanan mereka, bersatu padu untuk membangun kerajaan Allah, saling merendahkan hati satu dengan yang lain, fokus kepada tugas masing-masing, membenahi diri tanpa harus perlu melihat kekurangan kelemahan orang lain, tapi fokus kepada kekurangan diri, melengkapi diri, membangun diri, menjadi diri yang berkualitas
untuk melayani sesama dan melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk Gereja Metodis Indonesia Wilayah 1 Wilayah 2 Kota Pengembangan, para bisu, para des, para pendeta, guru Injil. Tuhanlah yang menolong pelayanan para hamba-hambamu ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya gerejamu benar-benar menjadi berkat bagi bangsa kami. Gerejamu dapat menunjukkan dan menyatakan shalom dimanapun berada. Ya Bapa di surga, jadikan gerejamu menjadi menunjukkan kesaksian yang hidup, bahwa di dalam gerejamu ada kesatuan roh, bahwa di dalam gerejamu ada umat yang saling mengasihi satu dengan yang lain untuk menyatakan kasih Kristus. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk jemaatmu yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Bagi jemaatmu yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Bagi anak-anak muda yang sudah waktunya untuk berumah tangga, Engkau berikan mereka jodoh yang takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang menantikan keturunan dari buah pernikahan mereka yang Tuhan berkati masa lampau. Berkatilah setiap rahim yang menantikan keturunan. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah doa kami, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau saja, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.